Oke, Bu Septri. Selamat pagi, Bu Lina. Selamat pagi, Bu Septri. Apa kabar hari ini, Bu Lina? Cerah ceria nih, Bu Lina nih. Iya nih, Bu Septri. Alhamdulillah sangat baik, Bu Septri. Bu Septri apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Kabar baik juga, Bu. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Hari ini kita masih diberi sehat, sehingga kita masih bisa berjumpa nih, Bu, untuk agenda hari ini ya, gitu. Kita pengen ngobrol-ngobrol gitu terkait kompetensi apa sih yang kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan gitu ya, Bu, ya. Mudah-mudahan juga dari percakapan kita hari ini nanti bisa membantu Ibu untuk menemukan gitu ya kompetensi yang ada dalam diri Ibu serta solusi dari kekhawatiran yang dihadapi oleh Ibu gitu ya, serta Ibu juga nanti dapat mencapai tujuan yang diharapkan gitu ya, Bu, ya. Nah, Bu Lina nih, dari kegiatan ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih, Bu Lina? Pengembangan kompetensi coaching ini sebenarnya ada dua sih, Bu, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu alur tirtanya ya, Bu, ya. Saya tuh suka terlewat gitu, Bu, dalam menanyakan tujuan terlebih dahulu gitu. Terus kemudian yang kedua itu untuk menggali coaching-nya, Bu, yaitu membuat pertanyaan pemantik yang berbobot yang nantinya bisa menggali dan si coaching ini dapat menemukan solusinya gitu atas permasalahan coaching hadapi. Itu sih, Bu. Oh, jadi pada percakapan hari ini Bu Lina ingin saya membantu Bu Lina mengembangkan kompetensi coaching pada alur tirta yang mana Bu Lina itu suka terlewat untuk menanyakan tujuan di awal ya, Bu, ya. Iya. Kemudian juga Bu Lina ingin dapat membuat pertanyaan yang dapat membantu ataupun menggali potensi dari si coaching. Betul begitu, Bu Lina? Iya, benar sekali, Bu Septri. Oke, berarti nanti bagian yang mana yang paling ingin Ibu inginkan untuk saya amati? Nah, terutama yang ingin sekali gitu ya, benar-benar menjadi fokus gitu untuk bisa diamati dalam nanti, diskusi bersama rekan saya gitu, Bu, terutama di awal gitu ya, Bu, ya. Dan, di awal ini karena kan, berhubungan dengan tujuan itu ya, Bu, ya. Terus kemudian di akhir, Bu, karena, berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tematik yang berbobot, yang di mana, nantinya akan menghasilkan, rencana aksi dan solusi bagi si coaching-nya, itu sih, Bu. Oke, jadi Bu Lina ingin saya mengamati pada bagian saat Bu Lina melakukan percakapan atau diskusi bersama rekan sejawat itu, terutama di bagian awal yang berhubungan dengan bagaimana Ibu menanyakan tujuan di awal, serta pada bagian akhir di mana ini dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu lakukan, Koci dapat menemukan solusi serta mempunyai rencana aksi ke depannya gitu ya, Bu, ya. Betul, Bu Iya, Lina? benar sekali. Iya, benar sekali, Bu Setri. Lalu Bu Lina nih, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nih, Bu Lina? Penilaian saya terhadap apa yang akan kita kembangkan, yang saya kembangkan itu, Bu, saya merasa saya sebenarnya sudah memiliki, pemahaman gitu ya terhadap alur coaching ini, Bu. Namun, saya harus lebih fokus lagi gitu dan saya perlu membuat catatan kecil gitu, mencatat proses agar sesuai alurnya. Terus kemudian saya perlu ini, Bu, membuat mungkin ya, Bu, ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan mungkin dengan tujuan coachingnya. Misalkan kalau jadi saya sudah mengantisipasi terlebih dahulu gitu, Bu. Jadi pertanyaan yang mungkin nanti saya sampaikan gitu terhadap area yang akan dibahas nanti itu sih, Bu.
Oke, berarti, penilaian Ibu terhadap, apa yang akan kita kembangkan, yaitu terkait sebenarnya Ibu tuh sudah memiliki pemahaman pada alur, tirta ya Bu, ataupun kompetensi coaching gitu lebih, namun Ibu ingin lebih fokus dan, membuat catatan kecil gitu ya, agar, Mhm. setiap alur itu tidak terlewat dan membuat pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan sehingga si coach ini bisa ya gitu ya Bu ya. Nah, Enggak, Mbak, setengah. kemudian Bu Lina, apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nih Bu Lina? Apa harapan Bu Lina? Ya, harapannya dari observasi nanti ya Bu ya, di mana, kompetensi saya itu semakin, meningkat gitu ya Bu ya, terutama dalam proses coaching ini ya Bu ya. Karena kalau menurut saya memang, eee apa namanya, proses atau, kemampuan atau kompetensi coaching ini akan semakin terasa, semakin tergali ketika saya selalu, melakukan gitu, melakukan latihan-latihan dan terutama, eee, ada, seseorang gitu ya, seperti Ibu Setri yang mengamati proses coaching yang saya lakukan. Sehingga nantinya, harapan saya dengan, adanya Bu Septri membantu saya mengamati proses coaching saya, Bu Septri memberikan masukan dan penilaian terhadap proses coaching yang saya lakukan. Oke, jadi harapan Ibu melalui kegiatan hari ini kompetensi coaching Ibu dapat meningkat gitu ya Bu ya dengan sering latihan, ada latihan percakapan coaching dan tentunya ada pengamat gitu yang membantu Ibu untuk mengamati proses coaching sehingga dapat membantu untuk memberikan penilaian ataupun umpan balik terhadap Ibu ya sebagai suatu bentuk eh, peningkatan gitu dari kompetensi coaching yang Ibu miliki. Begitu Bu Lina? Iya, benar sekali Bu Oke, Septri. baik Bu Lina. Terima kasih Bu Lina tadi sudah menjelaskan bagian-bagian apa yang ingin saya amati, kemudian harapan Bu Lina melihat penilaian seperti apa. Nah, Bu Lina, sekarang saya akan langsung nih Bu Lina melihat bagaimana Bu Lina melakukan proses coaching kepada rekan sejawat Bu Lina ya. Bu Lina Baik, silakan Bu Lina, terima kasih banyak. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu Lina ya. siap Bu Setelah Septri. kita selesai melakukan proses coaching bersama rekan sejawat, kita akan ngobrol lagi di pasca observasi ya Bu ya, atau pasca supervisi. Selamat bertugas Bu Lina. Siap Bu Septri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Septri sudah bersedia, akan mengamati proses coaching saya ya Bu Septri ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Lina. Semangat sukses terus Bu Lina. Siap siap Bu Septri, sukses. Proses coaching dengan rekan sejawat. Assalamualaikum Bu Ardi. Waalaikumsalam, Bu Lina. Apa kabarnya hari ini Bu Ardi? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat, Bu. Dan saya sangat bahagia karena Ibu bersedia untuk menjadi coach dalam proses coaching nanti nih, Bu. Saya senang banget. Makasih ya, Bu, udah hadir di sini. Sama-sama Bu Ardi, suatu kebahagiaan dan, untuk saya sendiri ya Bu Ardi ya, yang nantinya mudah-mudahan saya bisa, membantu Bu Ardi dan bantuan saya bisa sesuai harapan gitu ya Bu Ardi ya. Bagaimana perasaan Bu Ardi hari ini Bu Ardi? Alhamdulillah, Bu Lina excited banget ya, seneng banget karena saya jujur aja Bu, ada beberapa kendala nih, makanya saya ingin sekali Bu Lina membantu saya untuk menemukan permasalahan saya ini gitu Bu. Jadi saya senang sekali. Ya, baik Bu Ardi. Nantinya saya menyampaikan terlebih dahulu gitu ya Bu Ardi ya, tujuan dari
diskusi kita, supervisi nanti, rangkaian supervisi nanti ya Bu Ardi ya, pada prasupervisi ini kita akan mendiskusikan area pengembangan yang akan Ibu capai gitu. Terus kemudian nanti saya akan melakukan supervisi gitu ya Bu Ardi ya. Terus nanti kita lakukan obrolan lagi di pasca supervisi untuk kita diskusi lebih lagi gitu Bu Ardi tentang hasil pengamatan. Terus kemudian dari diskusi kita hari ini Bu Ardi sebelum melakukan supervisi di dalam kelas di sesi pra observasi ini nantinya area pengembangan yang ingin Bu Ardi capai itu apa Bu Ardi? Baik, terima kasih Bu Lina. Jadi begini Bu, saya ini kan sering kali Bu ya melakukan proses pembelajaran. Akan tetapi saya overtime Bu. Artinya begini, setiap proses pembelajaran yang saya sudah alokasikan waktunya, ternyata selalu melebihi waktu dan saya merasa malu gitu loh Bu, karena kelas paralel yang setelah saya ini mereka sudah menunggu Bu di depan pintu, sedangkan kelas saya belum bubar. Jadi saya merasa, aduh, kok saya ngambil waktu ya, begitu Bu. Baik, tadi Bu Ardi menyampaikan bahwasanya Bu Ardi sebenarnya sudah mengalokasikan waktu gitu ya dengan baik. Namun saat pelaksanaannya ternyata selalu melebihi waktu gitu, sehingga kelas paralel yang Ibu ampu itu selalu menunggu gitu ya Bu di depan pintu gitu. Sudah dinanti-nantikan siswanya gitu ya Bu Ardi ya. Iya betul. Lalu Bu Ardi sebenarnya dalam pelaksanaan gitu Bu Ardi, walaupun Bu Ardi sudah mengalokasikan waktu gitu ya, Ibu merasa sudah mengalokasikan waktunya dengan baik gitu. Saat itu apa kendala Bu Ardi gitu di dalam kelas? Mungkin yang saya rasakan ya Bu ya, kendala-kendalanya itu saat kegiatan inti Bu. Jadi saya terkadang itu kan saya mau berpikir nih Bu, saya ingin sekali melakukan diferensiasi proses dalam pembelajaran saya gitu. Nah ternyata saking keasikannya di diferensiasi proses itu, saya terlupa bahwa alokasi kegiatan inti itu melebihi waktunya Bu, sehingga berpengaruh kepada kegiatan penutupnya Bu. Nah alhasil kelas paralelnya sudah menunggu Bu depan pintu. Seperti itu Bu. Baik, tadi Bu Ardi menyampaikan gitu bahwasannya dalam diferensiasi proses gitu ya, Bu Ardi terlalu asik gitu ya Bu Ardi ya dengan prosesnya nih. Karena saya yakin pasti menyenangkan gitu ya Bu Ardi ya, melakukan pembelajaran bersama murid-muridnya. Terus kemudian karena Bu Ardi terlalu asik di diferensiasi prosesnya tadi, sehingga membuat di penutupnya itu juga terlewat gitu ya Bu Ardi ya. Terus kemudian Bu Ardi kira-kira apa yang bisa Bu Ardi lakukan atau sebagai pengingat untuk Bu Ardi membatasi atau bisa Bu Ardi mengalokasikan waktu lebih baik di saat diferensiasi proses ini Bu Ardi? Memang sih Bu, kalau saya pikir-pikir lagi nih, ternyata di kegiatan inti saya memakan banyak waktu karena banyak metode yang saya gunakan ya, karena saya tadi mengejar diferensiasi prosesnya. Terkadang pas saya pikir-pikir kembali ini sesuai tadi Ibu tanyakan ya, ternyata betul juga sih Bu ya, terlalu banyak sehingga menyita waktu. Mungkin Ibu ini saya berkepikiran nih Bu, mungkin seharusnya saya menggunakan 1 atau 2 metode saja kali ya Bu. Jadi ke depannya untuk proses pembelajaran saya tidak begitu menyita waktu, karena yang saya rasakan dengan metode yang lumayan ya 3 sampai 4 metode gitu. Jadi menghabiskan waktu juga gitu. Jadi saya kan ada bermain games-nya gitu Bu, ada nyanyi-nyanyi juga. Kemudian saya juga membuat proses di anak-anak yang bergerak itu ya, mereka melakukan aktivitas. Jadi saya banyak juga
juga gitu Bu melakukan berbagai cara. Mungkin saya akan mempersingkat atau menghemat cara kali ya Bu ya saat kegiatan inti begitu Bu. Keren sekali Bu Ardi sudah mempersiapkan, kegiatan inti, diferensiasinya sudah sangat, baik gitu Bu. Bu Ardi sudah, apa namanya, memberikan kegiatan yang sangat variatif ya Bu Ardi ya, sudah menyiapkan, sampai 4 gitu, metode. Namun tadi Bu Ardi sudah, apa namanya, merefleksikan gitu bahwasannya diferensiasi yang kemarin, kegiatan inti yang kemarin terlalu banyak gitu ya Bu ya, sehingga menyita terlalu banyak waktu. Terus kemudian Bu Adi memiliki inisiatif gitu bahwasannya untuk apa namanya mempersingkat waktu atau mengefisiensi waktu. Bu Adi akan menyiapkan 1 sampai 2 metode saja gitu untuk di kegiatan inti supaya lebih baik dalam alokasi waktunya, begitu ya Bu Ardi ya. Nah, Bu Ardi, kira-kira ini akan Bu Ardi lakukan kapan? Kalau saya mau secepatnya Bu, sepertinya mulai besok ya Bu ya. Saya akan nanti malam saya akan merancang nih pembelajaran saya dengan mengefisienkan dengan tadi mengurangi metode di kegiatan inti Bu. Jadi insya Allah rencananya mah mulai besok Bu, karena lebih cepat kan lebih baik ya Bu. Kasihan kelas paralel saya begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Ardi atas semangatnya Bu Ardi. Bu Ardi sudah merefleksikan gitu bahwasanya saya harus melakukan apa perancangan atau mengubah rancangan pembelajaran Bu Ardi secepatnya. Besok Bu Ardi sudah mulai untuk mengubahnya gitu supaya lebih mengefisiensi waktu gitu supaya lebih cepat gitu ya Bu Ardi ya. Baik, terima kasih Bu Ardi. Nah, dari diskusi kita hari ini Bu Ardi, apa yang Bu Ardi sudah dapatkan? Tentu saja nih Bu, saya merasa senang sekali ya Bu, karena dengan diskusi bersama Ibu, akhirnya saya dapat solusi gitu Bu. Oh iya ya, kenapa berterpikirkan gitu ya. Jadi saya merasa berterima kasih dengan Ibu hadir di sini, berdiskusi dengan saya, sehingga saya menemukan solusi untuk permasalahan saya tadi Bu, mengefisienkan waktu begitu Bu. Terima kasih sekali ya Bu. Sama-sama Bu Ardi, apa namanya, terus kemudian Bu Ardi, dari pernyataan, dari diskusi kita pada kali ini Bu Ardi, kira-kira Bu Ardi bisa simpulkan apa Bu Ardi? Diskusi dari Alhamdulillah. awal sampai akhir ini. Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya bisa memberi kesimpulan bahwasannya pertama pasti ya Bu, ternyata setiap permasalahan ada solusinya Bu. Yang kedua, jika kita berdiskusi dengan Ibu yang sudah berkenan untuk mendengarkan curhatan saya, terus Ibu tadi juga memberikan saya pertanyaan-pertanyaan sehingga memantik saya nih Bu untuk menemukan solusi tadi. Dan ternyata pembelajaran yang saya lakukan uh, menemukan solusinya gitu Bu. Jadi alhamdulillah saya bertemu solusi bahwasannya saya ke depannya itu harus benar-benar memperhatikan kegiatan inti pada metode-metode yang saya lakukan gitu Bu. Jadi saya senang sekali bahwa praktik coaching yang hari ini dilakukan Ibu bersama saya, diskusi ini sangat luar biasa sehingga saya menemukan solusinya. Begitu Bu. Iya, siap Bu Ardi. Keren sekali Bu Ardi. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya ya Bu Ardi ya, Bu Ardi dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik, terutama dalam alokasi waktu, efisiensi waktu di dalam kelas gitu. Saya yakin dengan alokasi waktu di dalam kelas yang lebih baik gitu ya Bu Ardi ya, nanti pun pembelajaran di kelas-kelas selanjutnya akan lebih baik juga gitu. Jadi tidak ada waktu yang terpotong gitu ya Bu Adia, tidak ada waktu yang berlebihan. Semua murid bisa merasakan waktu pembelajaran dengan tepat gitu. Terima kasih Bu Adi atas semangatnya apa namanya dalam memberikan sesuatu atau pembelajaran
terutama dalam alokasi waktu yang baik untuk pembelajaran di dalam kelas. Semangat selalu Bu Ardi, nanti saya Siap, akan Ibu. melakukan observasi ya Bu Ardi ya, nanti kita akan melakukan diskusi juga setelah observasi. Semoga apa namanya pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan harapan Bu Ardi dan Bu Ardi bisa mendapatkan hasil gitu ya Bu Ardi ya yang sesuai harapan dan memuaskan tentunya gitu Bu Ardi. Terima kasih Bu Ardi atas semangatnya. Terima kasih kembali Bu Lina untuk bantuannya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk meng-coaching saya, Bu. Terima kasih kembali. Baik, siap Sehat-sehat Bu selalu, Ardi. Bu. Iya, Siap. amin. Sehat-sehat juga Bu Ardi. Saya izin undur ya Bu Ardi ya. Iya, Semangat Ibu. Bu Ardi. Siap, semangat. Nah, halo Bu Lina. Sudah Halo Bu selesai ya Bu Septi. Lina ya? Iya, Gimana perasaan Bu Lina? alhamdulillah Bu Septi. Lega saya Bu Septi, apa namanya? Rekan saya merasa senang gitu karena dalam percakapan tadi beliau merasa terbantu gitu Bu Septi. Saya senang sekali bisa membantu rekan saya. Oke, Bu Lina merasa lega dan merasa senang karena rekan Ibu merasa terbantu ya Bu ya gitu. Lalu nih Bu, apa sih yang membuat Ibu menilai demikian gitu? Ya, karena tadi Bu Septri, karena saya sudah melakukan perencanaan ya Bu Septri ya dengan Iya. mencatat gitu alur cerita, terus kemudian beberapa pertanyaan pematik yang apa namanya kira-kira nanti akan muncul gitu. Jadi saya dapat melakukan sesi diskusi coaching dengan baik gitu. Dengan pertama saya apa menyampaikan terlebih dahulu apa namanya tujuan dari apa supervisi yang nantinya akan dilakukan bahwasanya supaya rekan saya ini mengetahui alurnya nanti seperti apa. Terus kemudian dengan saya mencatat gitu ya Bu Septri ya. Tadi saya juga tidak terlewat Bu Septri untuk menanyakan tujuan dari diskusi pra observasi gitu. Sehingga tadi rekan saya itu menyampaikan sendiri gitu ada pengembangan yang diharapkan gitu Bu Setri dan saya juga bahagia Bu Setri dengan apa dengan alur yang tepat gitu Bu Setri apa namanya dari awal sampai akhir sehingga apa menuntun gitu rekan saya tadi menemukan solusi tadi di akhir dan rencana aksi itu sih Bu Setri. Baik, jadi tadi apa yang sudah Ibu lakukan itu dengan dibantu membuat catatan-catatan kecil gitu ya Bu ya, membuat Ibu menjadi Iya benar Bu apa Setri. namanya lebih fokus lagi dalam memberikan pertanyaan, terbantu begitu ya Bu ya. Kemudian dengan menggunakan Iya. alur yang sesuai itu juga sangat membantu untuk si koci pada akhir ataupun rekan sejawat Ibu di akhir percakapan menemukan solusi dari target pribadinya begitu ataupun dari permasalahan yang dihadapinya begitu Bu ya. Oke, Iya benar Bu Bu Lina, Setri. Bu Lina nih boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Lina? Iya boleh silakan Bu Septri dengan senang hati nih yang saya tunggu-tunggu Bu Septri. Oke Bu Lina, dari hasil yang saya amati tadi, dari proses Bu Lina coaching bersama dengan rekan sejawat ya tentunya, itu Bu Lina sebenarnya sudah dalam keadaan fokus ataupun tadi Bu Lina juga sudah presence gitu ya, Ibu sudah hadir sepenuhnya untuk mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach dan tadi yang sesuai Ibu inginkan tadi bahwa Ibu menginginkan saya mengamati bagian awal itu sudah sangat luar biasa sekali Bu Lina ya. Bu Lina tadi saat saya mengamati tadi Bu Lina sudah melakukan ya itu sudah sesuai. Bu Lina menanyakan tujuan dari target pribadi atau tujuan dari obrolan yang dilakukan Bu Lina dengan rekan sejawat Bu Lina banyak sehingga coach sudah menyampaikan ataupun sudah menyampaikan target ataupun tujuan dari percakapan yang akan dilakukan begitu ya Bu Lina ya. Kemudian tadi juga Bu Lina sudah
mendengarkan dengan rasa, di mana Bu Lina mampu menerima apa yang disampaikan oleh rekan sejawat atau coach Bu Lina, kemudian Bu Lina juga menanyakan kembali gitu. Bu Lina juga tadi sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Menurut saya itu sudah sesuai Bu Lina ya, sudah sesuai. Bu Lina tadi sudah dibantu dengan catatan-catatan kecil tadi ya, sehingga Bu Lina menanyakan pertanyaan berbobot dan si rekan sejawat Bu Lina ataupun coach ini sudah dengan nyamannya menyampaikan solusi-solusi ataupun hal-hal yang harus dilakukan ataupun tadi sudah di akhir sudah menemukan ya Bu Lina ya sesuai apa yang diinginkan Bu Lina. Coach tadi sudah mempunyai rencana aksi ke depannya seperti apa gitu. Jadi sudah tahu untuk berikutnya tuh apa yang harus dilakukannya gitu untuk mengatasi permasalahan tadi agar tidak melewati jam belajar atau manajemen waktu di dalam kelas ya Bu Lina ya. Bahwa tadi coach sudah menyampaikan terlalu banyak menggunakan metode gitu. Kemudian di akhir juga coach sudah menyampaikan rencananya ke depan akan fokus kepada kegiatan intinya dan mengurangi metode dan pembelajaran hingga waktu yang sudah merangkum hasil percakapannya dan tentu saja tadi Bu Lina sudah mengkonfirmasi berdasarkan tadi Bu Lina sudah sesuai dengan alur pertama pada bagian pendidikan tadi sudah disampaikan tujuannya, sudah di akhir coach sudah menyampaikan rencana aksinya ataupun solusi yang didapatkannya dari percakapan yang sudah dilakukan gitu. Kemudian tadi juga rekan sejawat coach itu sudah merasa sangat terbantu begitu ya Bu Lina ya gitu. Nah, bagaimana pendapat Bu Lina mendengarkan ini? Ya, alhamdulillah Bu Septri ya, saya sangat senang gitu. Ternyata proses yang berjalan pada sesi tadi gitu ya Bu Septri ya, sesuai dengan harapan saya gitu. Dan kompetensi coaching saya dengan umpan balik dan hasil pengamatan Bu Septri, saya melihat bahwasannya lebih baik lagi gitu Bu Septri. Saya hanya akan melakukan seperti pembiasaan ya Bu Septri ya, karena tentunya ketika saya nanti melakukan pembiasaan dan latihan-latihan lebih lagi, saya akan lebih rileks lagi, lebih menikmati proses gitu ya Bu Septri ya. Kalau saya tadi kan masih agak deg-degan gitu kan Bu Septri ya, tapi saya sangat bersyukur, saya sangat senang sekali, bahagia dengan hasil pengamatan Bu Septri. Artinya proses coaching yang saya lakukan itu berjalan dengan baik gitu Bu Septri. Wah, luar biasa sekali ya Bu Lina ya gitu ya. Akhirnya percakapan berjalan lancar meskipun tadi Ibu juga sudah menyampaikan perlu meningkatkan kembali gitu ya terkait kemampuan Ibu dalam tadi Ibu sudah menyampaikan harus lebih rileks lagi gitu sehingga dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu lebih luasa lagi gitu ya Bu Lina ya. Nah, kemudian Bu Lina saya ingin melanjutkan nih Bu Lina dengan pengamatan yang sudah sesuai namun perlu ditingkatkan gitu ya Bu ya. Nah, ya juga saya melihat gitu hal-hal yang masih harus dikembangkan gitu. Misalnya tadi saat Ibu tidak membuat pertanyaan bobot gitu ya Bu ya, karena Ibu memiliki catatan-catatan kecil gitu ya. Sehingga terkadang Ibu harus melihat pada tadi dengan dibantu melihat dulu kemudian memberikan pertanyaan berbobot gitu. Nah, kedepannya Bu Lina dapat terus meningkatkan latihan-latihan ya Bu Lina sehingga nanti tanpa ada bantuan catatan kecil gitu kemudian Bu Lina juga tadi betul sudah menyampaikan gitu ya lebih rileks lagi Bu Lina gitu ya dalam memulai percakapan gitu walaupun sebenarnya tadi sudah sangat sesuai gitu bagian tujuan sudah disampaikan di ending juga sudah gitu ya Bu Lina ya dengan latihan terus menerus Bu Lina nanti juga kedepannya Bu Lina tanpa menggunakan catatan kecil gitu ya kemudian pertanyaan-pertanyaan juga pemahamannya lebih keren lagi lebih berbobot lagi sehingga potensi-potensi yang ada pada diri coach itu bisa digali sendiri oleh coach ya Bu Lina ya begitu ya bagaimana pendapat Bu Lina setelah mendengarkan hal yang tadi saya rujukkan begitu Bu Lina.
Iya, benar sekali. Itu sebenarnya sebagai masukan saya ya, Bu, ya. Memang benar, apa namanya, untuk proses pertama memang saya perlu bantuan gitu ya, Bu, ya. Tapi diharapkan nanti supaya saya lebih rileks lagi memang tidak perlu catatan gitu, Bu. Karena nantinya kalau, apa namanya, saya, membuat segala perencanaan gitu dengan catatan-catatan tersebut, memang jatuhnya itu kurang rileks gitu, Bu. Jadi tidak mengalir gitu, Bu. Ya itu tadi, saya harus lebih sering gitu ya, Bu, ya, melakukan latihan gitu dengan peserta didik, dengan rekan sejawat yang lain gitu. Mungkin kalau dengan rekan sejawat, saya masih membutuhkan catatan-catatan itu ya, Bu, ya. Tapi saya akan banyak melakukan latihan itu kepada siswa. Nah, dari situ mungkin saya akan bisa lebih, apa namanya, terbiasa gitu ya, Bu, ya. Nantinya untuk, apa namanya, menangkap atau menggarisbawahi atau, mengambil setiap benang merah dari pernyataan si Koci ini, gitu Bu Septri. Dengan adanya masukan Bu Septri, terima kasih sekali Bu Septri, saya mendapatkan insight baru gitu yang perlu saya kembangkan lebih lagi gitu Bu Septri, supaya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih Bu Wah, Septri. sama-sama Bu Lina. Wah, luar biasa sekali Bu Lina sudah menyampaikan ya rencana tindakan tadi gitu ya. Dari apa yang disampaikan Ibu Lina sudah mampu menjabarkan tadi tuh rencana tindakan Bu Lina. Tadi bilang ingin terus berlatih dengan murid Bu Lina gitu ya. Itu luar biasa. Nah, Bu Lina nih, dari diskusi kita hari ini nih, apa yang sudah terbayangkan oleh Bu Lina atau apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini nih yang Ibu inginkan tadi, bagian tujuan dan juga membuat pertanyaan berbobot tentunya ya Bu Lina ya. Kira-kira itu kapan dan di mana dan siapa sih yang kira-kira bisa Ibu bantu gitu untuk meningkatkan performa Ibu? Nah, ya Bu Septri, apa namanya, untuk lebih mengembangkan lagi kompetensi tadi ya Bu Septri ya, apa namanya, terutama saya akan berlatih gitu ya Bu Septri ya, apa namanya, saat pembelajaran gitu. Mungkin dimulai, bersama dengan murid gitu Bu Septri ya, dalam membantu murid gitu. Saya akan melakukan dengan percakapan coaching ini Bu Septri. Nah, kapan dilakukannya? Tentunya secepatnya Bu Septri, karena semakin cepat semakin baik gitu. Besok saya akan melakukan gitu. Jadi di dalam pembelajaran ketika nanti ada siswa yang kesulitan, saya berharap, saya bisa, ada waktu gitu ya Bu Septri ya, untuk membantu siswa tersebut dengan percakapan coaching. Walaupun nanti kalau di dalam kelas tidak akan seleluasa gitu ya Bu Satria, lebih menggali gitu siswa gitu. Kalaupun nanti belum tuntas gitu di dalam kelas, saya akan melanjutkan di luar kelas gitu Bu Satri untuk si anak yang membutuhkan bantuan saya gitu. Itu rencana saya Bu Septri untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi saya. Terus kemudian nanti ketika ada guru yang meminta bantuan saya untuk melakukan observasi kelas, tentunya saya akan membantu gitu Bu Septri. Apa namanya? Selain itu Bu Septri, mungkin saya akan apa namanya? Colek dulu rekan-rekan terdekat gitu ya. Apa menawarkan bantuan gitu. Apakah mereka uh, perlu bantuan saya untuk observasi di kelas, terus meningkatkan kompetensi mereka dalam pembelajaran gitu. Itu sih Bu Sepri. Wah, luar biasa sekali Bu Lina. Jadi tadi Bu Lina sudah menyampaikan ya rencana Ibu untuk meningkatkan performa Ibu ya. Tadi Ibu merencanakan besok luar biasa Bu Lina. Besok mau langsung eksekusi gitu ya. Ibu akan mencoba berlatih dimulai dengan murid Ibu gitu ya. Di mana Ibu saat kegiatan pembelajaran akan membantu menggali potensi murid di dalam kegiatan pembelajaran yang tentunya murid yang membutuhkan ataupun yang perlu digali ya Bu ya potensinya. Dan kemudian Iya, tadi benar Ibu Bu sudah Sepri. menyebutkan gitu ya, nanti juga dengan rekan sejawat ketika ada guru yang membutuhkan ataupun yang meminta Ibu untuk
menjadi observer gitu dalam kegiatan pembelajaran, Ibu akan sangat bersedia dan senang gitu ya. Kemudian jadi Ibu juga tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu akan menawarkan bantuan gitu kepada rekan-rekan sejawat Ibu jika ada yang ingin dibantu untuk dikembangkan kompetensi gitu ya, kompetensi dalam mengajarnya gitu ataupun kegiatan pembelajaran di kelas Bu ya gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Lina. Saya tunggu nih Bu Lina ya cerita dari Bu Lina lagi gitu ya. Semangat terus Bu Lina gitu. Saya tidak sabar nanti 2 minggu lagi kita bertemu lagi gitu ya Bu Lina ya dengan cerita baru lagi dari Bu Lina, tentu saja kompetensi atau performa yang lebih baik lagi ya Bu Lina yang sangat sesuai dengan harapan Bu Lina. Terima kasih Amin. Iya. Bu Lina ya menyampaikan rencana aksinya ke depan performa, kemudian area pengembangannya gitu ya. Nah Bu Lina, kita cukupkan saja ya Bu Lina ya. Saya kira sudah cukup untuk kegiatan percakapan kita hari ini, mulai dari pra, kemudian tadi juga ada kegiatan Ibu melakukan proses coaching, kemudian terus semangat membantu teman-teman yang lain ya gitu ya, terus melatih kemampuan kompetensi coachingnya Bu Lina ya. Terima kasih Bu banyak Bu Lina. Terima kasih banyak Bu Septri Bu Lina ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Septri. Mohon maaf Bu Lina jika ada kurang-kurangnya Bu Lina ya. Sama-sama Bu Septri, terima kasih, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Septri sudah menyediakan waktu khusus gitu ya untuk membantu saya mengembangkan kompetensi coaching ini. Saya pun juga sudah tidak sabar Bu Septri ketemu Bu Septri nanti lagi dengan tentunya dengan diskusi yang lebih baik gitu ya Bu ya, dengan hasil yang saya dapatkan gitu Bu Septri. Mudah-mudahan nanti kemudian gitu Bu Septri meluangkan waktu lagi untuk saya gitu Bu Septri ya. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Septri. Sampai jumpa Bu Lina. Selamat sehat pagi, selalu. Sehat selalu. Amin amin, sehat selalu Bu Septri.